Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riva Perdana. Orang-orang biasa panggil saya Ipang. Dan alhamdulillah saya merupakan salah satu pengusaha yang bergerak di bidang kuliner dari sejak tahun 2004. Pertama kali saya mencoba membuat suatu brand yang bergerak di bidang kuliner, dan alhamdulillah brand tersebut sampai saat ini masih ada, dan itu terus berlangsung sampai medio 2004 sampai sekarang. Jadi sudah 16 tahun saya kasih nama Orange Stick Culture. Pada waktu 2004 itu saya menjalani bisnis tersebut, yang pertama sih sebenarnya dari hobi ya, di mana hobi tersebut lama-lama ada respon dari masyarakat, terutama di Kota Tasikmalaya ya, dan alhamdulillah sudah berjalan sampai saat ini. Dan alhamdulillah juga untuk tahun ini itu di akhir tahun kemarin ya, alhamdulillah saya tuh mencoba membuat satu lagi produk yang memang persis seperti perjalanan Orange Stick Culture ya. Kembali menjadi pionir di Kota Tasikmalaya ini, tidak jauh dari konsep yang ditawarkan oleh Orange ya, masih dalam hal daging sapi dan daging ayam, tetapi dengan cara pengolahan yang berbeda, dan orang bilangnya itu CI ya. CI itu jadi merupakan olahan daging yang memang dia unik karena memang pematangannya itu bukan dengan cara dibakar, bukan dengan cara digoreng, tapi dengan cara diasap. Dan itu kita coba untuk tes menu dulu, dan alhamdulillah bisa diterima dengan baik oleh orang-orang yang terdekat. Dan dalam proses perjalanannya tentu itu memerlukan suatu tempat yang memang representatif. Tadi kepikiran waktu pertama kali tes menu itu tempatnya malah di Orange gitu kan. Namun berdasarkan pertimbangan kenapa tidak dibikin suatu spesialisasi tempat yang untuk mengakomodir CI tersebut menjadi suatu produk yang bisa nanti disukai oleh masyarakat. Jadi antara menu dengan tempat itu menurut saya merupakan satu kesatuan ya, satu yang tidak bisa dipisahkan. Dan itu memang kita berusaha mencari chemistry tersebut dengan baik. Pembikinan Orange waktu 2017 kebetulan saya juga menempati tempat yang baru ya. Itu saya mempunyai teman dekat ya, dan teman itu memperkenalkan saya dengan seseorang yang sampai saat ini masih menjadi bagi saya itu menjadi sangat inspiratif lah ya untuk masalah desain ya. Karena saya sendiri waktu itu perlu orang yang mampu mengimplementasikan apa yang menjadi ide saya, kemudian bisa ada orang yang bisa mengimplementasikan ide tersebut menjadi kenyataan. Dan waktu itu pas pembikinan Orange Stick Culture yang 2017 itu saya dikenalkan kepada seseorang yang sangat berjasa bagi saya ya, berjasa bagi perusahaan saya, yaitu Woody and Brother ya. Dalam hal ini ada 3 orang waktu itu yang secara langsung kita berkenalan ya, dari Akiki, kemudian Agil, dan kemudian Ipan ya, waktu itu. Dan alhamdulillah dari perkenalan tersebut kita discuss, kemudian kita sharing seperti apa konsep yang harus dibuat untuk Orange gitu kan waktu itu. Dan didapatlah suatu ide-ide yang menurut saya sangat brilian ya. Alhamdulillah perjalanan Orange itu yang 2017 sampai 2019 ini cukup baik, sangat diterima oleh para komunitas fotografer gitu. Katanya
merupakan suatu tempat instagramable ya, alhamdulillah gitu kan. Kemudian juga sering dipakai acara prewedding dan acara-acara lainnya, dan itu sangat berkesan bagi saya, sehingga tempat yang tadi saya cari untuk SEI ini, ketika saya mendapatkan tempat tersebut, saya tidak mencari yang lain lagi. Saya langsung ingat dengan Woody and Brother waktu itu ya, dan alhamdulillah pada saat tahun kemarin itu Kiki ini sangat berperan dalam hal untuk sekali lagi mengimplementasikan ide-ide saya, sehingga ide tersebut bisa sesuai dengan karakter yang tepat yang saya inginkan. Prosesnya waktu itu sekitar 3 bulan. Barcode dari mulai namanya itu kita tentukan ya, barcode SEI Coffee ya, atau disingkat dengan barcode Seiko ya, dan itu merupakan kombinasi antara produk SEI tadi dengan kopi. Itu perlu suatu tempat yang memang benar-benar bisa mengakomodir dua-duanya gitu kan. Dan alhamdulillah Woody and Brother ini sangat membantu saya dalam hal untuk merealisasikan apa yang saya inginkan. Nah, dari awal mula kita mencoba untuk membangun tempat ini gitu ya. Dari awal proses saya ini menentukan tempat ini, kemudian kita discuss, kemudian kita juga sharing mengenai tempat ini, juga bagaimana caranya menjadikan tempat ini tuh tidak hanya 1-2 spot aja yang menarik gitu ya. Saya ingin dari mulai orang turun, kemudian orang begitu melihat tempat ini, orang udah excited, kemudian ketika mereka berjalan dari luar ke dalam itu, mereka benar-benar terkesan dengan semua yang ada di sini gitu. Jadi kita memang mengkonsepkan tempat ini itu berdasarkan segmentasi ya, segmentasi produk dengan nanti customer. Kami di sini bersama Woody and Brother itu berusaha menjadikan tempat ini tuh all of mencakup semuanya lah ya, mencakup semuanya, antara kebutuhan untuk makanan, kemudian untuk kebutuhan untuk minuman juga, kebutuhan untuk nongkrong gitu, kebutuhan untuk meeting, kemudian kebutuhan untuk family time. Jadi artinya tempat ini merupakan satu tempat yang kecil tetapi berfungsi sebagai wadah untuk melaksanakan apa yang diinginkan oleh customer gitu kan. Untuk apa segala macam itu bisa ya. Jadi yang disebut dengan instagramable place itu bagi saya bukan 1-2 titik spot ya, bukan, tapi semuanya bisa dikreasikan oleh customer tersebut untuk mengambil angle foto atau untuk sekedar selfie. Itu saya kira seperti itu yang kita inginkan, dan Woody mampu mewujudkannya begitu. Alhamdulillah kita udah 2 kali nih berarti dengan Woody untuk menggarap suatu tempat yang memang benar-benar long lasting ya bagi saya. Prinsipnya tuh long lasting, tidak cepat bosan, kemudian juga semua angle spot itu bisa dijadikan sebagai spot yang instagramable lah ya, yang keren itu menurut saya gitu. Jadi apa yang kita tampilkan di sini semoga bisa berkenan bagi para customer. Dan pada waktu itu tempat ini itu kita resmikan soft opening itu di 4 Desember 2019. Kemudian pada 22 Januari itu kita baru grand opening ya. Artinya grand opening, tempat ini sudah semuanya selesai, sudah finishing, kemudian menu juga sudah dilengkapi. Kita bergerak dari 22 Januari itu dengan harapan bisa menjadikan salah satu destinasi kuliner yang unik ya. SEI sapi, SEI lidah, SEI ayam, SEI iga itu merupakan salah satu menu yang kami andalkan, dan itu satu-satunya di Tasikmalaya. Pertama dan satu-satunya di Tasikmalaya. Kita kombinasikan dengan kopi juga berbagai varian kopi, kemudian juga
non coffee-nya juga banyak gitu kan. 22 Januari merupakan titik awal bagi kami untuk bisa berkembang. Namun ketika berjalan 2 bulan ya atau 2 bulan, sebulan setengah lebih lah mungkin, ya tiba-tiba tanpa kita kendaki ada cobaan yang mana cobaan tersebut sangat berefek terhadap seluruh komponen dari perekonomian, dari sektor-sektor perekonomian gitu ya. Ya kalau boleh saya sebutkan ya, coronavirus disease 19 ini atau orang biasa panggil COVID gitu ya, 19 ini sangat berpengaruh bagi barcode Seiko yang sedang mulai berkembang gitu kan. Namun kita harus optimis bahwa cobaan ini tidak selamanya, dan kita juga harus realistis bahwa penurunan sektor ekonomi ini merupakan hal yang nyata ya. Dan oleh karena itu bagaimana sikap kita adalah tetap optimis, tetap berkreasi ya, kreatif, kemudian juga bisa mengeliminir hal-hal yang negatif lah dari efek dampak virus COVID-19 ini ya. Alhamdulillah kami di sini berdoa ya, berusaha juga terutama untuk kelangsungan bisnis kami di sini supaya nanti setelah virus ini berakhir mungkin para customer kami bisa datang dengan nyaman dan dengan merasa aman. Jadi saya kira ini semua merupakan cobaan bagi seluruh manusia di dunia gitu ya, bukan hanya pengusaha tetapi juga bidang-bidang lain gitu kan, dari mulai hulu sampai hilir itu kena semua. Tapi dalam hal konteks saya sebagai pengusaha di sini, yang pertama mudah-mudahan kita tetap memupuk rasa optimis bahwa ini akan selesai hanya untuk sementara, dan itu setelahnya mudah-mudahan habis gelap terbitlah terang. Saya kira itu. Oke, sekali lagi saya Rifa Perdana mengucapkan selamat berjuang ya untuk mengatasi bersama-sama cobaan ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, mantap.